Hai, halo semua. Terima kasih buat kamu yang sudah bergabung di kelas matematika bersama Pak Roni. Dan untuk pertemuan kedua hari ini, kita masih di topik besar integral. Hanya saja kita sudah masuk ke dalam teknik pengintegralan dengan cara substitusi. Jadi di teknik pengintegralan ini ada beberapa, ada substitusi, parsial, dan juga metode tabulasi. Nah, untuk teknik pengintegralan ini sebenarnya dibutuhkan apabila dia menggunakan perkalian fungsi. Karena kalau dengan menggunakan penjumlahan fungsi, itu kita bisa langsung saja masuk ke rumus umumnya. Oke, jadi langsung aja tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung belajar di integral substitusi. Baiklah, sekarang kita lanjutkan materi integral substitusi, di mana ini adalah salah satu teknik pengintegralan apabila kita tidak bisa mengintegralkan suatu fungsi secara biasa menggunakan rumus biasa atau rumus umum ya. Oke, jadi untuk integral substitusi ini ya, atau bisa dikatakan substitusi U ya, di dalam bidang kalkulasi adalah salah satu metode untuk mencari suatu integral dengan mensubstitusi salah satu variabel dan mengubahnya menjadi sebuah bentuk yang lebih sederhana. Oke, kira-kira dari bahasanya paham gak sih? Saya harap kalian bisa paham ya. Dan kita bisa menggunakan metode substitusi ini untuk mencari anti turunan, yaitu dengan menghubungkan ya, dengan menentukan hubungan antara X dan U serta DX dan DU. Gimana? Dari bahasanya bisa paham. Kemudian untuk rumus integral dari teknik substitusi ini digunakan pada bagian dari sebuah fungsi yang merupakan suatu turunan dari fungsi lainnya. Biasanya soal integral yang bisa diselesaikan dengan cara substitusi ini terdiri dari dua faktor, yang mana turunan dari salah satu faktornya mempunyai sebuah hubungan dengan faktor lainnya. Oke, nah bagaimana sih rumus dari integral substitusi ini? Pada bagian awal ya, saya sudah menanyakan dalam pretest tentang ciri-ciri soal integral yang dapat diselesaikan dengan menggunakan sebuah rumus integral substitusi, yang mana intinya ciri-ciri dari soal integral yang bisa diselesaikan dengan menggunakan rumus integral substitusi yaitu yang mempunyai faktor yang merupakan turunan dari faktor lainnya. Nah, coba kalian perhatikan salah satu contoh soal integral yang bisa diselesaikan dengan menggunakan rumus integral substitusi di bawah berikut. Soal integral yang diberikan di atas berikut adalah sebuah soal yang tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan rumus integral umum seperti biasa. Jadi perlu sebuah teknik dan metode yang tepat untuk mendapatkan nilai integralnya. Metode yang tepat untuk menyelesaikan soal integral di atas yaitu rumus integral substitusi. Nah, kalau misalkan kalian masih belum bisa menerimanya, kita langsung ke membahas contoh soal yang berikut. Nah, coba perhatikan kembali soal integral yang diberikan tadi. X kali akar X kuadrat kurang 4 diintegralkan terhadap X. Nah, dari sini kita bisa mengerjakan, atau dari sini kita bisa mendapatkan kalau turunan dari X kuadrat kurang 4 adalah 2X. Maka dengan demikian kita bisa menduga bahwa soal integral di atas itu dapat diselesaikan dengan menggunakan sebuah rumus integral substitusi dengan pemisalan sebagai U itu sama dengan X kuadrat dikurang 4. Nah, kalian perhatikan proses lengkapnya. U sama dengan X kuadrat kurang 4, maka turunan dari U terhadap X adalah 2X, dimana DX itu sama dengan DU per 2X. Maka ya, integral X akar X kuadrat kurang 4 terhadap X sama dengan integral
X kali akar U kali DU per 2X. Nah, ini kan kita sudah mendapatkan tadi apa saja komponen si U, DU per DX, dan juga si DX. Sehingga kita dapatkan hasilnya sama dengan integral akar U kali DU per 2. Ya, X-nya bisa dihilangkan. Kemudian ini akan sama aja dengan setengah ya. Per 2-nya jadi ke depannya setengah kali integral akar U DU. Nah, ini sama dengan setengah integral U pangkat setengah. Akar U itu adalah pangkat setengah dikali DU. Sama dengan setengah kali, ya kita langsung mengintegralkan si U pangkat setengah ini. Bagaimana? Dengan rumus umum ya, U pangkat setengahnya. Kali 1 per 1 tambah setengah kali U pangkat 1 ditambah setengah ditambah C. Sehingga ini sama aja dengan setengah dikali seper 3 per 2 kali U pangkat 3 per 2 ditambah C. Sehingga ini sama dengan setengah dikali 2 per 3 kali U pangkat 3 per 2 ditambah C. Sehingga hasilnya nanti menjadi sama dengan sepertiga kali U pangkat 3 per 2 tambah C. Dan ini akan sama aja dengan sepertiga kali U akar U tambah C. Nah, kemudian sesudah kita mendapatkan hasil akhir dalam persamaan U, ya kita kan sudah mendapatkan hasil akhirnya dengan persamaan U, maka yang harus maka kita itu perlu mengembalikan kembali pemisalan si U itu sama dengan X kuadrat dikurang 4 yang tadi kita lakukan di awal. Kan ada tuh tadi ya, kita lakukan si U itu sama dengan X kuadrat kurang 4, maka kita kembali lagi substitusi nilai si U sehingga hasil akhirnya adalah seperti berikut. Integral X kali akar X kuadrat kurang 4 terhadap X itu sama dengan sepertiga U kali akar U tambah C. Atau sama dengan, kalau kita kembalikan lagi si U-nya menjadi sepertiga kali X kuadrat kurang 4 dikali akar X kuadrat kurang 4 ditambah C. Oke, gimana kira-kira? Gampang bukan? Oke, baiklah. Untuk memahami proses pengintegralan dengan metode substitusi, saya sarankan untuk kalian simak dulu contoh-contoh berikut. Yang pertama, saya akan berikan satu buah contoh untuk metode pengintegralan substitusi, ialah bentuknya seperti ini. X pangkat 2 dikali X pangkat 3 tambah 5 dipangkatkan 7 dx, diintegralkan terhadap X. Nah, kemudian untuk menjawab soal yang seperti ini nih bagaimana? Ya, karena kita adalah menggunakan metode substitusi, kita misalkan dulu yang pertama ya. Kita misalkan dia variabel U itu adalah fungsi ini yang di dalam kurung X pangkat 3 ditambah 5. Nah, kemudian turunan si U terhadap X itu adalah 3X. Ya, masih ingat kan turunan? Sehingga bisa kita dapatkan dari sini nanti DU per 3 itu sama dengan maaf, ini 3X pangkat 2 ya. DU per 3 sama dengan X pangkat 2 dx. Oke. Nah, karena kita sudah dapat pemisalannya, kita langsung masuk. Kita bisa substitusi nanti ya. Substitusinya di mana? Integral X pangkat 2 kali X pangkat 3 tambah 5 pangkat 7 terhadap X. Ini sama dengan kita balik sama aja ya. Sehingga ini integral X pangkat 2 tadi X pangkat 2, ini X pangkat 2 dx itu adalah si DU per 3 ya kan. Sehingga nanti ini bisa kita buat X pangkat 3 tambah 5 dipangkatkan 7. Ini tadi nilainya si U. Sehingga ini bisa kita buat jadi U pangkat 7 dikali DU per 3.
ya. Oke, kemudian setelah dari sini kita bisa langsung ngeluarin ya si pertiganya karena ini adalah penilai konstanta, sehingga ini nanti sama dengan 1/3 integral U pangkat 7 du. Oke. Nah, setelah dari situ kita bisa langsung mengintegralkan ini U pangkat 7 du. Ini kan sama aja dengan 1/3 dikali ya 1/8 U pangkat 8 ditambah C. Ya toh? Nah, sehingga 1/3 kali 1/8 U pangkat 8 ini bisa dikaliin jadi 1/24 U pangkat 8 ditambah C. Kita langsung substitusi nilai si U tadi yang sudah kita misalkan, sehingga dia menjadi 1/24 kali X pangkat 3 plus 5 di pangkat 8 ditambah C. Begitulah dia untuk jawaban dari contoh nomor 1. Sekarang kita langsung masuk ke contoh yang kedua. Bagaimana kalau dia pengintegralannya pembagian gitu ya. Saya misalkan integral dari 4x per akar x pangkat 3 x pangkat 2 kurang 2 integralkan terhadap x. Nah, ini jawabannya gimana? Yang pertama-tama kita harus memisalkan salah satu fungsinya menjadi variabel u. Ya, bisa sih variabel apa aja, yang penting nanti hasilnya kembali lagi ke awal gitu kan. Si u ini kita misalkan yang mana sih kira-kira? Iya, biasanya dia pangkatnya yang paling tinggi, sama seperti yang tadi ya, pangkat paling tinggi dimisalkan. Nah, kemudian si u ini kita misalkan x pangkat 2 dikurang 2, sehingga turunan u terhadap x itu sama dengan 2x, sehingga dari sini juga bisa didapatkan kalau du per 2 itu sama dengan x dx. Nah, kemudian dari sini kita bisa langsung menjawab ya dengan pemisalan tadi, integral dari 4x per akar x kuadrat kurang 2 terhadap x itu sama dengan, ya kita bisa mengeluarkan si koefisien konstanta maksud saya, 4 kali integral x dx per akar x kuadrat kurang 2 ya, sehingga ini nanti bisa kita dapatkan pemisalannya x dx tadi siapa? Ya, du per 2. Nah, kemudian ini akar x kuadrat kurang 2 ini tadi dia ya, si u. Nah, jadi gimana kira-kira? Ini bisa dibikin dimisalkan tadi 4 kali integral 1 per ya akar u. Tahu kan dari mana 1 per akar u ya? Ya, ini kan dia per ya, 1 per atau 1x 1 kali x dx gitu kan, 1 per akar u dikali du per 2. Oke. Nah, ini karena dia setengah, bisa dong ya, bisa kita sederhanakan jadi 2 kali integral 1 per akar u du, atau 1 per akar u ini kalau misalkan bentuk dari perpangkatan atau eksponen, kira-kira dia jadi bentuknya gimana sih? Ya, benar sekali, u pangkat min setengah dikali si du. Nah, integral dari u pangkat min setengah sama dengan 2 dikali ya 2 u pangkat setengah. Tahu dong ya dari mana ini? U pangkat min setengah ini tadi dari, ya kita bisa mengintegralkan dengan bentuk umum ya, dengan rumus umumnya ditambah dengan si c, sehingga ini sama aja dengan 2 kali 2 4 kali u pangkat setengah ditambah c. Kalau ini sama dengan 4 kali pangkat setengah itu adalah akar u ditambah c, atau bisa kita masukin lagi bentuk awalnya 4 dikali akar x kuadrat dikurang 2, yang pun keringat sampai jatuh keringatnya, ditambah dengan c. Baiklah, sudah dapat jawabannya.
Baiklah, sekian dulu untuk video pembelajaran mengenai contoh dari atau latihan soal dari metode integral substitusi.